Mbak ya, saya Oke, bisa ternyata. Tapi nggak tahu apakah nanti disimpannya di mana. Oke, saya coba dulu. Biar nanti juga untuk Pak Yoga nanti bisa follow up. Kalau perintah dari kampus itu tuh untuk mata kuliah kita itu kan sebenarnya lebih banyak asinkronus ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Jadi kemungkinan nanti bisa lewat e-learning aja untuk tugas-tugasnya. Ini jangan takut dulu Pak, ini matematika di situ bukan bukan mata kuliah yang kayak kita waktu SMA dulu itu lebih ke apa ya? Lebih ke logik aja sih, lebih ke logik aja. Iya. Oke. Jadi di sini eh, mungkin pertama kali nanti akan disampaikan teori himpunan. Ini juga secara keseluruhan yang saya sajikan di e-learning itu insya Allah udah beserta Zoom-nya waktu saya semester sebelumnya ngajar. Nanti seputar himpunan, kemudian ada teori inklusi, kemudian fungsi, relasi, kemudian ada, nah ini nanti yang ini bisa saya atur lah, yang untuk tugas-tugasnya biar saya perbarui nanti. Oke, kemudian ada Siap. kombinatorial, kemudian ada ini kira-kira yang Pak Yoga bisa gabung nggak hari ini? Kebetulan di Jakarta masih ada kegiatan terpusat, Pak. Ya, kayaknya nggak bisa. Oke. Ya udah kita anu aja, kuliahnya ngobrol-ngobrol dulu aja. Kalau Pak Effendi dinasnya di mana Pak? Saya di Kodam di Semarang, Pak. Oh Kodam. Oh siap. Iya. Memang ada perintah untuk sekolah apa gimana Pak? Pribadi sih itu, Pak. Nggak ada perintah untuk mewajibkan. Memang Oh, banyak beberapa yang mengikuti, tapi kan di tempat lain. oh, tidak ada beasiswa juga ya? Nggak ada. Mandiri semua. Jadi siap. Bentar, ini kayaknya tadi ada bunyi. Apakah ada yang mau gabung nih sebentar? Oke, ya. Oke. Bentar ya Pak, saya mau nyari ininya tadi. Oke, benar. Kok anunya hilang? Dan, oh, terus, dan, iya. Oke, udah ya. Oke, siap. Ya, kita lanjutkan ya Pak ya untuk topiknya. Saya bacakan dulu untuk visi misi prodi terlebih dahulu. Saya biasa boleh panggil Pak Effendi ya. Boleh ya, bebas. Biasanya dipanggil apa Pak? Pak Effendi juga. Iya. Oh, siap.
Jadi visi misi prodi terlebih dahulu saya share Pak untuk sosialisasi. Jadi visi misi prodi ini adalah menjadi program studi yang menghasilkan lulusan inovatif, unggul, dan terdepan di bidang keamanan siber, serta mewalisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Jadi sampai nanti Pak Effendi lulus, kemungkinan besar materi yang paling akan sering muncul itu adalah materi terkait keamanan siber, Pak. Jadi harapannya nanti Pak Effendi secara tekstual maupun prakteknya itu nanti menguasai di bidang cyber security aware atau atau kayak pemahaman dan kewaspadaan terhadap serangan siber. Ada beberapa materi sebenarnya nanti yang sifatnya lebih enak kalau misalnya datang kayak eh, apa ya, kayak yang lebih inti-inti itu mungkin nanti kita diskusikan ya Pak ya. Mungkin nanti kita diskusikan Siap. untuk ke depannya apakah perlu untuk kita hadirkan Pak Effendi ke sini dan Pak Yoga. Nah, untuk yang semester satu itu kemungkinan kita hanya mengulang Pak, hanya mengulang materi-materi SMA, di antaranya adalah teori himpunan. Nah, teori himpunan ini kalau misalnya masih ingat ya, masih ingat. Ini teori himpunan, kenapa kita perlu mendalami himpunan itu karena jadi basic Pak nanti dalam perhitungan dalam database, kemudian perhitungan dalam jaringan. Jadi contoh sederhananya adalah definisi dari himpunan itu sendiri. Jadi ketika kita ngomongin himpunan berarti kita ngomongin sesuatu yang memiliki anggota. Jadi kalau batalion gitu berarti kan itu sebuah himpunan yang anggotanya adalah para prajurit. Nah, sama dengan dalam matematik itu kita punya konsep himpunan. Biasanya himpunan itu notasinya dengan huruf besar, gitu. Kemudian anggotanya itu biasanya notasinya kurung kurawal buka, kemudian apapun anggotanya, kemudian kurung kurawal tutup. Contoh misalnya himpunan 4 bilangan asli pertama, kemudian himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Ini contohnya. Bisa dilihat bahwa himpunan dari 5 bilangan, berarti anggotanya ada 5 bilangan, 2, 4, 6, 8, 10. Dan dia genap, sehingga benar 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian dilanjutkan lagi, himpunan itu kalau dibentuk dalam bentuk diagram, kita punya konsep diagram Venn namanya. Diagram Venn itu adalah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah himpunan. Bentuknya lingkaran gitu. Jadi misalkan U itu adalah bilangan semesta. Oh ya, perlu disampaikan bahwa U itu adalah notasi untuk bilangan semesta ini. Himpunan yang universal semesta disimbolkan dengan U. Jadi seluruh bilangan yang ada di dunia itu kita anggap sebagai bilangan semesta. Nah, di sini U-nya adalah 1 sampai 8. Sedangkan himpunan A dan B itu adalah A-nya 1, 2, 3, 5, B-nya 2, 5, 6, 8. Nah, kalau kita tulis dalam diagram Venn, maka nanti bentuknya adalah kira-kira nanti yang di tengah ini bilangannya adalah bilangan yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Makanya kita punya konsep irisan, kita punya konsep gabungan, kemudian beda stang. Ada 3 operasi itu biasanya kita gunakan. Oke. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian kosong itu bukan berarti nol. Jadi kalau misalnya himpunan yang anggotanya adalah
angka nol itu berarti himpunan itu ada isinya, yaitu angka nol itu sendiri. Tapi kalau himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, kemudian kenapa kita harus belajar himpunan? Karena nanti contoh kasusnya akan seperti ini, misalnya. Nah, ini misalnya Pak. Oke. Nah, ini adalah contoh eh, kenapa kita harus belajar himpunan. Di sini kan terlihat ada 60 orang pembaca koran. Kemudian 25 orang membaca Kompas, 26 membaca Merdeka, 26 membaca Bola. Kemudian 9 orang membaca Kompas dan Bola, 11 orang membaca Kompas dan Merdeka, 8 orang membaca Merdeka dan Bola. Kemudian yang terakhir 3 orang membaca ketiganya. Nah, ini kan kalau dijumlahkan kan lebih dari 60 nih. 25, 26, 26, kemudian ada 9, 11, 8, 3 gitu. Nah, kita bisa mengetahui konsep dalam matematis ini kita namakan dengan konsep inklusi atau eksklusi. Jadi kita benar-benar bisa tahu bahwa sebenarnya orang itu masuk dalam beberapa himpunan. Berarti dia ada orang yang dia membaca Kompas, satu orang gitu. Tapi dia terafiliasi dengan himpunan lain, yaitu himpunan orang yang membaca Kompas dan Bola misalnya. Sehingga bisa jadi ada satu orang berada di himpunan yang ini, dan orang tersebut juga masuk dalam himpunan yang ini. Atau bahkan orang tersebut juga masuk dalam himpunan yang ini. Sehingga kita bisa tahu berapa sih benarnya orang yang bahkan hanya baca satu koran. Atau bahkan dari semua data ini, ternyata ada orang yang nggak baca sama sekali. Bisa jadi gitu. Nah, ini yang untuk memantik apa namanya eh, keingintahuan kita untuk mempelajari konsep matematika diskrit. Sebelumnya kalau dari saya mungkin Pak sudah pernah dengar istilah, ada pertanyaan nih Pak, sudah pernah dengar istilah diskrit sebelumnya belum Pak Effendi? Belum, Pak, belum. Belum pernah. Di Belum. diskrit. Oke. Diskrit itu ini Pak, apa namanya eh, lawan katanya dari continue atau keteraturan. Jadi kalau misalnya lawan katanya keteraturan atau continue berarti itu diskrit. Jadi sesuatu hal yang acak. Contoh sederhana gini, eh, konteks diskrit itu kayak ketika kita itu ingin mendefinisikan suhu. Sudah, Pak Effendi sudah berkeluarga? Sudah, Sudah. Itu kan sudah diparingi putra, Pak. sudah dua. Oh, udah dua. Oke, siap. Hmm. Itu kan kalau istri itu selalu bilang ini memandikan anak dengan suhu suam-suam kuku gitu kan Pak. Pernah dengar ya Pak ya, suam-suam kuku. Iya. Suam-suam kuku itu termasuk sesuatu yang diskrit Pak. Karena suam-suam kuku itu tidak bisa didefinisikan menjadi angka, gitu. Kalau panas kan jelas tuh 100 derajat itu panas. Kemudian kalau dingin kan es itu kan berarti beku 0 derajat. Nah, kalau hangat itu kan berarti tengah-tengahnya tuh antara 100 dan 050 berarti itu hangat. Nah, suam-suam kuku nih berada di mana? Nah, suam-suam kuku tuh konteks real dari diskrit itu sendiri, Pak. Jadi sesuatu hal yang kita tuh nggak bisa menganggap itu sebuah hitungan yang pasti, gitu. Jadi hitungannya itu adalah hitungan yang ketidakberaturan. Boleh, bisa, boleh dibilang seperti itu. Jadi nanti yang akan kita pelajari, mungkin saya nanti mata kuliah ini kemungkinan besar ketemuannya itu hanya 1 sampai 2 kali sebelum UTS.
dan yang maksudnya yang ini ya Pak, yang online dan 2 kali setelah UTS. Kalau yang dengan dosen lain Pak, dengan Bu Ulfi gitu, itu berapa kali Pak? Sama Bu Ulfi 4 ya, ya. Kita udah 2 kali. Udah 2 kali Udah tiga ketemu, kali. udah 3 kali Iya, ketemu. Ya. 2 kali. Kemarin saya juga tanya Pak Dedi, teman-teman prajurit kuliah gimana? Orang saya kuliahnya ngobrol mana? Pak Diki baru sekali. Oke, siap. Karena kita terbagi-bagi, Pak. Hanya menyesuaikan kecil. Siap, iya, iya Pak. Saya juga eh, untuk apa namanya tingkatnya pun juga kalau mahasiswa biasa tuh saya kasih 14 pertemuan berarti 14 tugas gitu Pak. Kalau dengan teman-teman kelas prajurit mungkin 1 tugas atau 2 tugas sudah cukup Pak. Mohon dimaklumi, Pak. Siap, siap, iya. Yang penting Kita bisa. terbentur dengan kegiatan juga. Gimana? Kita terbentur dengan kegiatan juga. Iya, ya. Tapi untuk hari Kamis nggak ada masalah ya Pak ya? Enggak ada masalah. Ya, kebetulan Mas kegiatannya belum mulai nanti jam 12. Oh gitu, siap, siap. Sehingga bisa menyelipkan waktu bersama Ya, dengan Pak Arif. siap, siap. Di sini tuh juga ada anu apa namanya eh Brigjen yang jadi dosen juga eh, dulunya di seni dia. Jadi dulunya rektor di Unjaya terus sekarang dia jadi dosen tapi di prodi teknik industri. Mungkin bisa nanti ditawarkan semester 2 itu, Pak ngajar kelas prajurit gitu, mesti dia seneng nanti. ketemu ketemu Pak Effendi dan Pak Yoga nanti jadi pembicaraan nanti. Gitu mungkin Pak. Ya, Jadi, kalau selama ini kesulitan dalam mata kuliah sudah ini Pak, sudah bisa disampaikan Pak dengan beberapa mata kuliah yang sudah diikuti. Mungkin biasa jadi evaluasi buat saya juga. iya pada dasarnya kalau setiap ada kesulitan kita langsung tanyakan, langsung kita sampaikan di saat tatap muka seperti ini. Oh gitu. Nggak kayak misalnya apakah merasa kesulitan apabila ada tugas-tugas dari dosen atau gimana gitu Pak. Oh, sampai saat ini belum 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 Oh, sampai ke situ. oke, siap. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ sehingga kita bisa ngikuti dengan normal aja gitu. Siap. Ini sudah hadir Pak Yoga juga lagi bertugas sepertinya. Selamat Iya, pagi. betul, Lagi Pak. di Sambil di lagi jalan. di Monas gitu. Lagi di Monas itu, Pak. Oh, lagi di Monas. Ya, Oke. Ini baru ini kok Pak, baru sebatas kenalan dulu dengan Bapak-bapak Pak Effendi dan Pak Yoga. Kalau dari tugas-tugas teman-teman di kelas prajurit sudah ada yang memberi tugas Pak mata kuliahnya. Belum. Belum, Pak. Atau gini, atau lebih baik kita ini hanya usulan ya, hanya usulan. Artinya kan kita juga perlu ada penilaian sumantif ya Pak ya. Artinya penilaian yang mengukur ketercapaian materi gitu. Kalau tugas sekiranya memberatkan, apakah bersedia apabila nanti saya buat dalam bentuk kayak kuis gitu Pak. Jadi dikerjakannya langsung di saat kita kuliah gitu. Jadi nanti saya share kayak Google Form gitu, kemudian kita kerjakan bareng gitu. Daripada tugas, kalau tugas kan sepertinya udah capek kalau soalnya. Boleh, Pak. Boleh pakai sistem kuis juga nggak apa-apa. Oke, siap. Kita Siap. menyesuaikan aja, Memperringkas Pak. juga. Oke, siap. Kemudian ada usulan lagi nanti biar kita kan artinya kan tidak merasa sendiri. Bapak-bapak kan di sini Pak Effendi dan Pak Yoga kan sebenarnya temannya banyak, ada sekitar 22 anak juga. Mungkin nanti
Dan saat ini Pak Effendi dan Pak Yoga kan masih tergabung di grup 2024 ya. Siap. Masih. Jadi kemungkinan nanti akan saya hibridkan Pak. Jadi biar kameranya ada dua gitu. Jadi satu menghadap ke teman-teman, satu menghadap ke saya. Paling enggak kan ada unsur kebersamaannya. Kalau melihat perjalanan kita kan sebenarnya yang ingin kita transfer ke knowledge kan adalah pemahaman terhadap kesadaran keamanan siber Pak. Jadi mata kuliah inti dari prodi Tekno kan arahnya ke sana. Jadi kayak mata kuliah matematika diskrit ini saya sendiri aja kalau di usia saya gitu saya belajar matematika diskrit itu sudah seperti menyeramkan gitu. Jadi ya kemungkinan itu usulan saya Pak. Kalau misalnya it's okay ya nanti ke depan kita eh, ber- beri tugas. Tapi sebelum ada tugas paling enggak nanti bapak-bapak ada kewajiban untuk baca materinya. Sehingga kan dari saya juga punya input eh, berapa persen sih ketercapaian materi yang bisa saya berikan. Apakah 14 materi itu harus saya berikan semua atau cukup dua apa tiga slide sudah cukup untuk bisa merepresentasikan ketercapaian materi. Mungkin itu. Kemudian ada yang disampaikan lagi Pak, mungkin keterbatasan atau kendala-kendala selama ini dan masukan untuk saya Pak ke depan. Apa ada permintaan khusus? Apakah dibuatkan apa slide-nya atau dibuatkan rekamannya atau seperti apa? Mungkin dari Pak. Ya mungkin kalau saya ke pribadi dibuatkan rekaman itu aja deh Pak. Yang lain menyesuaikan kita. Karena kalau rekaman nanti kan bisa kita putar ulang pas kita Oke, ada waktu gang gitu. baik, baik. Jadi, kalau selama ini rekaman yang udah ada di learning itu sudah saya sampaikan Pak. Tapi nanti kalau untuk yang ini kan masih yang berapa tahun yang lalu ya, setahun yang lalu. Mungkin bisa dilihat Pak. Kemudian ada lagi Ya, Pak, ada lagi dari Pak Yoga mungkin. Belum ada sih Pak kalau dari saya. Ya benar tadi kata Pak Effendi, kalau direkam kita bisa putar ulang gitu. Jadi kalau pas saya kelewat kayak begini, saya bisa reviewnya dari awal dan masih ada rekamannya. Oh, siap. Oke. Ya, untuk sebentar saya coba carikan ya. Mungkin saya butuh waktu sekitar apakah bersedia menunggu 5 menit Pak? Saya carikan lembar tes sebentar untuk menilai di awal Pak seberapa apa tingkat eh, kesiapan Bapak-bapak untuk mata kuliah matematika gitu. Siap, Nah, sebentar ya Pak. bisa Pak. Oke, saya carikan dulu. Kalau Pak Effendi itu kelahiran tahun berapa Pak? 87 Pak. Oh, 87, siap. Kalau Pak Yoga? 90. Oh, iya. C. Saya 84 Pak. Kebetulan Siap. mukanya eh, terlihat jauh lebih muda bapak-bapak ini. Tapi kayaknya beban di lapangannya lebih berat bapak-bapak ini. Sama aja Pak. Kalau Pak Yoga dinasnya di? Kami di Kodim 0510 Tiga Raksa. Oke, siap. Oke, saya carikan sebentar.
Oh iya, bentar, bentar, bentar. Boleh, Google Doc-nya boleh. Oke, Bapak-Bapak, soalnya udah siap. Nanti Bapak-Bapak silakan klik link yang saya berikan di kolom chat Zoom ya. Atau di ini boleh deh, di kelas prajurit boleh deh. Ya nanti kita punya backupnya juga. Bentar, monggo request. Sambil ini Pak, sambil kita nggak nilai. Kita nggak nilai, jadi kita hanya pretest lah bahasanya. Jadi untuk scoringnya tidak akan berpengaruh sama sekali. Monggo bisa dicoba. Oh, baru satu. Oke, udah siap Pak. Kita coba ya Pak ya. Silakan kita mulai.
Bahasa Indonesia. Oke, sepertinya udah pada selesai Bapak-Bapak. Oke, terima kasih. Udah selesai ya Pak. Sambut ya. Iya. Oke, ye finish. Oke Pak. Ini kebetulan yang menang sekarang ini Pak Yoga Fendi. Wah, hadiahnya sepeda Pak. Sepeda beli sendiri. Oke, Siap. ya matur nuwun sebelumnya. Oke. Eh, Nanti untuk bahan evaluasi saya Pak untuk ke depan, untuk apa yang saya feedback. Ini kan sebenarnya angka feedback yang bisa saya dapatkan tentang pretest. Jadi nanti akan jadi evaluasi saya untuk beberapa materi-materi ke depan. Jadi intinya kita usahakan yang paling mudah bagi saya dan bagi Bapak-Bapak semua. Boleh saya Siap. ambil foto Pak sebentar. Saya foto dulu Pak. Satu untuk absensi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini karena satu, dua, tiga. Oke. Ini karena waktunya Zoom-nya sudah mau selesai, maka kita lanjut kelas kita nanti menggunakan e-learning, Pak. Jadi nanti saya akan Siap. ambil beberapa feedback dari kuis barusan. Nanti akan saya buatkan beberapa resume, terus nanti Bapak-Bapak bisa mengikuti di e-learning. Dan jangan lupa untuk anu ya Pak ya, absensi untuk hari ini. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Effendi dan Pak Yoga. Selamat beraktivitas lagi. Dari saya cukup. Saya akhiri nanti kita ketemu lagi lewat WA. Matur nuwun Pak. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum. Siap, Pak.